Om Swastiastu, semeton Abiunik dimanapun berada. Salam Rahayu untuk kita semua. Kali ini Abiunik akan membahas tentang Sang Catursana dari Pancatirta kembali ke Bali. Dari peristiwa-peristiwa yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan betapa eratnya hubungan Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, dengan Pulau Bali, terutama dalam hal spiritual. Ditambah lagi dengan berkuasanya Ratu Kediri atas Pulau Bali, seperti tercantum pada prasasti Desa Julah yang disimpan di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, bertahun Saka 905 atau tahun 983 Masehi. Dalam prasasti itu ada memuat nama seorang ratu, yakni Wijaya Mahadewi, dihubungkan dengan prasasti yang mempergunakan tahun 937 Masehi. Di dalamnya dijumpai sebuah kalimat yang antara lain berbunyi demikian: Sri Mahadewi Siniwi di Kediri, atau Sri Mahadewi dijunjung di Kediri, atau Sri Mahadewi bertahta di Kediri. Dari bunyi prasasti tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ratu Wijaya Mahadewi yang berkuasa di Pulau Bali tidak lain ialah Sri Mahadewi Ratu Kediri di Jawa Timur. Ikatan tali kasih antara Bali dan Jawa Timur bertambah erat dengan dilangsungkannya pernikahan agung antara Sri Udayana Darmodayani Warmadewa dari Bali dengan Sri Mahendra Datta yang merupakan adik perempuan Raja Daha di Jawa Timur. Sri Mahendra Datta adalah cicit dari Sri Maharaja Paradewasikan Kamaswara Dharmawangsa, Raja di Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Sesudah berakhir masa jabatannya sebagai raja, beliau menjalani dharma kebrahmanan dengan melalui suatu upacara pudgala, yaitu Dwi Jati atau dikse, bergelar Empu Sendok. Sesudah Sri Mahendra Datta dipersunting Sri Udayana Darmodayana Warmadewa pada tahun 988 Masehi, maka keduanya dinobatkan menjadi raja di Bali dengan gelar Sri Gunapriya Dharmapatni Udayana Darmodayana Warmadewa. Keduanya sering disebut raja suami istri. Sejumlah dokumen antara lain prasasti Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Badung, menyebutkan bahwa seorang putri Raja Gunapriya Dharmapatni dibantu suaminya Dharma Udayana memerintah Desa Sading pada tahun Saka 923 atau tahun 1001 Masehi. Lebih jauh disebutkan bahwa kata Sading berasal dari kata Sad-ing yang berarti tinggal. Dikisahkan demikian: tatkala itu penduduk Desa Sading banyak mempunyai utang dan diserang semut. Warga desa beramai-ramai meninggalkan desanya. Hanya satu kepala keluarga yang masih tinggal di sana. Pada zaman pemerintahan Sri Gunapriya Dharmapatni Udayana atau Darmodayana Warmadewa inilah terjadi perubahan besar-besaran di Bali. Perubahan itu hampir menyangkut seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang sistem dan struktur organisasi pemerintahan, tata kehidupan masyarakat maupun bidang lainnya. Pendeknya, perubahan itu menyangkut polek, sos budag, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Zaman ini dapat dikatakan zaman perubahan yang memberi corak dan warna bagi kehidupan masyarakat. Dari situasi perselisihan dan pertentangan
kepada situasi persatuan dan kesatuan. Terjadinya konflik ini akibat adanya perbedaan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Bali yang mayoritas terdiri dari orang Bali Age. Tatkala itu, penduduk Pulau Bali menganut sad paksa atau 6 sekte agama, yaitu Sambu, Kala, Brahma, Wisnu, Bayu, dan Iswara, yang di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Akibat adanya keanekaragaman paksa itu, keamanan dan ketertiban menjadi terganggu. Peristiwa ini menjadi problema sosial yang berlarut-larut yang tidak berhasil diatasi oleh baginda raja suami istri. Untuk mengatasi kemelut yang terjadi di dalam masyarakat, Sri Gunapriya Dharmapatni Udayana Warmadewa mengundang Catur Sanak atau 4 bersaudara dari Pancatirta di Jawa Timur yang telah terkenal keahliannya dalam berbagai bidang aspek kehidupan. Mereka itu adalah para empu yang datang secara bertahap kemudian mendampingi pemerintahan beliau. Dari keempat para empu, yang pertama datang ke Bali adalah Empu Sumeru alias Empu Mahameru yang merupakan pemeluk agama Siwa. Tiba di Bali pada hari Sukre Klion Pujut, hari Purnamaning Sasih Kaulu, Chandra Sangkala Jadma, Siratnaya Muka, tahun 999 Masehi. Selanjutnya, beliau berperahyangan di Besakih, dan di tempat itu kini sudah berdiri sebuah pura disebut Pura Ratu Pasak sebagai pedarman warga Pasak atau Mahagotra Pasak Sanak Saptarasi dan warga Pasak Kayu Slem. Dalam sejarah beliau disebutkan beliau adalah Nyukle Brahmacari atau tidak menikah seumur hidup. Yang kedua datang di Bali adalah Empu Gana yang merupakan penganut aliran Ganapatya. Tiba di Bali pada hari Some Kelion Kuningan tahun 1000 Masehi. Beliau selanjutnya berperahyangan di Gelgel. Pada tahun 1267 Masehi oleh Empu Dwi Jaksara, di tempat ini dibangun sebuah pura disebut Babaturan Panganggih. Kemudian oleh Ide Dalam Gelgel Seri Semar Kepakisan yang dinobatkan pada tahun 1380 Masehi. Pura ini ditingkatkan statusnya menjadi pura kerajaan atau pura penyungsungan jagat dengan nama Pura Dasar Buana Gelgel. Pura ini di samping sebagai penyungsung jagat juga menjadi penyungsung pusat tri warga, yaitu warga Pasak atau Mahagotra Pasak Sanak Saptarasi, warga Satria Dalam, warga Pandewesi atau Maha Semaya warga Pande. Pada masa pemerintahan Dalam Gelgela Seri Waturenggong yang dinobatkan pada tahun 1460 Masehi, di Pura Dasar Buana Gelgel dibangun lagi sebuah pelinggih atau bangunan suci sebagai penyungsungan warga Brahmana Siwa. Pelinggih itu dibangun sebagai penghormatan terhadap Ide Danghyang Nirarta yang tiba di Bali pada tahun 1489 Masehi. Sejak itu, di sana berdiri pura penyungsungan pusat catur warga. Akan halnya Empu Gana, beliau juga menjalani hidup Nyukle Brahmacari atau tidak menikah seumur hidup. Yang ketiga datang di Bali adalah Empu Kuturan alias Empu Raja Kerta yang merupakan pemeluk agama Buddha dari aliran Mahayana. Beliau tiba di Bali pada hari Bude Klion Pahang
Maduraksa atau Pinanggal Ping 6 Chandra Sangkala Ageni suku Babahan tahun 1001 Masehi. Beliau selanjutnya berperahyangan di Padang, sekarang disebut Padang Bayi, dan di tempat ini sudah berdiri pura yang kemudian diberi nama Pura Sila Yukti. Kata Sila Yukti berasal dari kata sila yang berarti tingkah dan yukti yang bermakna benar. Nama Sila Yukti itu diberikan untuk pura itu karena dari sinilah Empu Kuturan memimpin dan mengajarkan tingkah laku yang benar kepada rakyat Bali. Pura ini merupakan salah satu penyungsungan pusat warga Pasek Empu Kuturan menjalani hidup swala brahmacari atau menikah hanya sekali dan satu istri. Yang terakhir atau yang keempat datang di Bali adalah Empu Ganejaya yang merupakan pemeluk Brahmaisme, tiba di Bali pada hari Kamis atau Waraspati Umanis Dungulan Sasih Kadase Chandra Sangkala Muka Parwata Dek Witangsu tahun 1006 Masehi. Beliau berperahyangan di Bukit Bisbis atau Gunung Lampuyang. Kini di tempat tersebut sudah berdiri sebuah pura bernama Pura Lampuyang Madya sebagai pura kawitan warga Pasek. Sedang adik Empu Ganejaya yang bungsu yaitu Empu Baradah alias Empu Peradah tidak ikut ke Bali. Beliau tetap tinggal di Jawa di Lemah Tulis Pajarakan sebagai Bagawanta Raja Seri Airlangga. Demikianlah Abionek tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.